wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalau baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Doa selesai. Selamat pagi Bu Guru. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Coba kita tes semangat ya. Semangat pagi. Hari ini ada yang tidak langsung? Ada yang tahu? Atau begini? Oh ya, kami katakan besok bisa masuk ya. Coba ada pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat ular yang hidup di buku? Pernah lihat kepompong? Entong? Jadi entong itu nanti atau apa namanya ular atau kepompong itu kira-kira nanti kalau lama-lama dijawab. Pernahkah kamu melihat ayam? Di rumah memelihara ayam siapa? Ayo. Banyak tidak ayamnya? Oh, hanya. Oke. Apakah ayam itu langsung menjadi besar? Tidak. Bagaimana anak ayam itu menjadi besar? Awalnya sama otose. Menetas, terus menetas jadi anak ayam. Terus anak ayam selesai jadi apa? Ayam. Coba anak masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, betul Farah, bernafas. Yo, siapa lagi yang mau menjawab nanti sebelum beri hadiah? Selain bernafas, ciri-ciri makhluk hidup yang lain tadi dari anak ayam menjadi ayam dewasa namanya pertumbuhan. Dia mengalami pertumbuhan, betul. Terus tadi ayamnya satu bertelur jadi banyak, namanya apa? Berkembang biak, betul Putri. Ada lagi. Kita setiap hari butuh apa ini? Makan dan minum. Ya, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Dan tadi ciri-ciri makhluk hidup yang dijawab oleh Putri tadi dari anak ayam menjadi ayam dewasa namanya apa tadi? Berkembang biak. Nah, kita nanti akan melihat perkembangan khususnya untuk hewan. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari bagaimana tahapan hewan itu, ya, atau siklus hewan. Kemudian dari siklus hewan kan hewan satu dan hewan lainnya sama atau tidak? Tidak. Jadi kita akan membandingkan siklus hewan itu. Nah, setelah paham bagaimana siklus hewan dan tahapan-tahapannya, kita nanti akan buat prakarya atau proyek. Sudah siap? Siap. Oke. Kita angkat video dulu ya. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, tunggal, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan. Ya, tadi ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Namanya apa ini? Ya, metamorfosis. Ya, seperti ini unggas ayam. Ya, ayam tidak mengalami metamorfosis. Kucing. Ini kucing ya, gambar kucing ini juga tidak. Ini kemudian kadal, ikan itu termasuk metamorfosis. Kemudian hidup
penerimaan dari lahir. Lalu, dewasa kembali melakukan turunan. Maka pertumbuhan orang-orang yang sampai masuk hidup dinamakan bapaknya. Benar. Ya, Buku itu yang metamorfosis saya. iya, benar banget Bos. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis. Nah, ya, metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, perhatikan dulu. Nanti nenek akan menjelaskan di video ini. Masih tidak sempurna. Apa sih nenek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap rumah atau kelompok. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja? Coba tadi bedanya apa? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Angkat tangan. Apa? Viola. Ya. Yang sempurna itu adalah pupa. Betul sekali, Fiona. Yang semangat yang lainnya ya. Kalau pertanyaan dari video sosial. Dan metamorfosis sempurna. Ya. Betul. Telur menetas menjadi larva atau ulat yang memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tubuhnya. Nah, selama masa dia ini loh, ulat berubah menjadi putih. Kemudian kupu itu akan keluar dari kepompong dan memulai berlari kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis sudah sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompongnya, Nek. Iya, Ibu. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah senyawa dan belalang. Tadi ceritanya tadi tentang apa saja tadi? Metamorfosis. Adakah yang hewan tidak mengalami metamorfosis? Ada apa saja tadi? Ayam, panda, ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Jadi kalau sekarang ya, kalau kamu terima deh. Coba. Tadi tentang metamorfosis. Metamorfosis tadi ada dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bedanya apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ayo angkat tangan, ayo. Coba kalian baca. Iya, betul sekali. Kalau metamorfosis sempurna melalui tahap upaya. Terima kasih banyak. Nah, berikutnya kita akan menyimak video lagu tentang metamorfosis. Yo, semuanya ikut bernyanyi. Thank you.
berapa jenis anak-anak? Coba angkat tangan dulu baru berbicara nanti ya. Coba sekarang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Metamorfosis tadi ada 2. Apa saja ya? Nanti yang iya betul sekali, sempurna dan tidak sempurna. Oke, sekarang dulu tanya. Metamorfosis sempurna, tahapannya apa saja? Coba, nih. Oke, jawab dulu. Telur, larva, pupa, hewan dewasa, betul. Beri tepuk tangan. Ya, dari melihat tayangan video. Nah sekarang berikutnya, metamorfosis tidak sempurna, tahapannya apa? Telur, nimfa, hewan dewasa, betul Badra. Oke, coba sudah pintar-pintar semua. Kasih WO, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, kita lanjut ke video. Setiap hewan itu memiliki tahapan siklus yang berbeda. Nah, kalau sangat berbeda bentuknya sejak telur hingga dewasa, itu namanya metamorfosis. Jadi kalau kita ada metamorfosis itu adalah perubahan di hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Jadi ada perubahan bentuk berarti namanya metamorfosis. Kalau tidak ada perubahan bentuk tadi namanya apa? Metamorfosis. Betul sekali Gibran. Kasih WO, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, kita lihat videonya. Kita dapat mengambil hikmah. Ya, hikmah dari metamorfosis kalau kita kaitkan ada di Quran surat Ali Imran ayat 190 yang bunyinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya, ini adalah hikmah dari mempelajari metamorfosis atau siklus hidup. Oke, yuk siap-siap. Siapa yang berani menjawab? Angkat tangan dulu baru jawab. Apa perbedaan siklus hidup 2 hewan berikut? Bedanya siklus hidup lawan karo kucing. Saya dulu. Nanti kalau salah atau kurang tepat nanti bagian itu dari saya jadinya apa? Perbedaannya apa? Kucing, kucing muda, kucing dewasa. Seperti itu? Oke. Berani berpendapat ya, tapi jawabannya kurang tepat. Perbedaannya apa? Kalau ada pupanya, kucing nggak ada pupanya. Oke, betul, tapi kurang tepat. Hubungannya dengan Ayo, saya hubungannya metamorfosis tadi loh. Ada yang metamorfosis, ada yang. Nah, berarti jawabannya dia. Ayo coba disusun, coba gantian. Betul sekali, Gibran. Kasih WO, kasih W, kasih O, kasih W. Ya, betul karena sudah betul. Tak kasih hadiah tadi. Dijawab oleh Rena. Kalau campur tadi metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang mau menjawab? Urutannya tadi apa ya? Tahapannya ya metamorfosisnya Capung. Putri. Dari telur. Masih kurang tepat. Kalau angkat tangan itu tangan kanan. Badra. Kan tidak sempurna. Telur. Nimfa. Campur dewasa. Betul sekali Badra. Jadi tadi Badra memperhatikan. Yo yang lainnya itu memperhatikan juga. Metamorfosis nyamuk mengalami tahap pupa. Mana pupanya ini ya? Ini. Aku bu. Sabar.
biasanya nih don pola atau ember saya nggak tahu dikuras, ya toh. Nah itu dari telur nanti akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Oke, setelah itu jadi pupa. Jadi pas nggon bak mandimu atau nggon ember sing genang tidak dibersihkan itu, ketoknya kok koyo ono bukit-bukit tapi wis ora obah. Nah, sebenarnya itu adalah pupa. Ya, jentik-jentik yang sudah berubah menjadi pupa. Sedelok kas ini pupanya berubah menjadi nyamuk. Oke, berarti supaya tidak ada nyamuk itu berarti harus bagaimana ya? Dia mau jawab. Oke, dengar dulu. Dibersihkan. Dibersihkan apa nih? Bak mandi nih, ya betul sekali ya. Supaya jentik-jentiknya tidak berubah menjadi pupa dan nyamuk. Oke. Apakah persamaan dan perbedaan siklus hidup antara hewan kupu-kupu dan kecoa? Diganti yang lain. Oke, Fiona dulu. Bedanya apa toh? Siklus hidupnya kupu-kupu kalau kecoa. Ayo, Hateko. Apakah persamaannya? Berarti ada dua. Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Mau jawab yang mana dulu? Ini ini menjawab persamaan atau perbedaan dulu? Perbedaan apa? Yang perbedaannya Fiona? Kalau kupu-kupu ada pupa, kecoa tidak ada. Oke, berarti kalau ada pupa, metamorfosisnya apa? Sempurna. Betul, pintar. Terus sekarang guru tanya persamaannya, Putri. Masih kurang tepat. Ayo, ada yang tahu sama-sama apa gitu loh jawabannya. Sama-sama Jose. Anak-anak dulu sama Jose ini. Yuk ganti Auna Buki, ya Auna. Apa persamaannya? Sama-sama apa? Sama-sama mengalami apa? Metamorfosis. Oke, Auna sudah mau mencoba menjawab, masih kurang tepat tidak apa-apa. Terima kasih. Ini Badra sudah jawab. Oke, yuk perhatikan. Kecoa dan kupu-kupu ini mengalami sama-sama mengalami metamorfosis. Belum mengalami metamorfosis. Perbedaannya, kupu-kupu mengalami berarti metamorfosis sempurna. Sedangkan kecoa ada nimfa berarti oke. Dan mana yang metamorfosis tidak sempurna? Disusun ya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Disusun. Mana yang metamorfosis sempurna? Ditutup nih, disimpulkan. Mana yang metamorfosis sudah sempurna? Yuk kelompok mana yang paling cepat mengelompokkannya yuk. Kelompok dia ini lama. Aku sudah. Tadi dulu ini kelompok satu tadi adalah yang paling cepat. Kalian hebat. Ini satu kelompok cukup pintar. Yang kedua tadi kelompok 3, kalian juga hebat. Yang berikutnya baru kelompok 2. Oke, kalian juga hebat. Oke, sudah paham ya mana yang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Jadi larva atau ulat sedang berproses membentuk kepompong, ya. Di fase kepompong benar-benar harus berjuang, ya, berjuang dan bertahan untuk menjadi sosok yang lebih baik, hidup lebih indah, harus menjalani proses sebagai kepompong. Kepompong ini ibaratnya pompong, kosong, gitu ya. Atau kalau diibaratkan di manusia harus apa? Namanya apa?
Kalau tidak makan, tidak minum, harus menahan diri, ya, harus menahan diri, harus sabar. Jadi prosesnya manusia kalau kelompok seperti itu. Nah, di fase kelompok ini bisa berlangsung waktu yang bervariasi, bisa minggu, bulan, bahkan tahunan. Nah, fase ini kita dipersiapkan untuk sebuah perubahan besar. Tulang juga menjadi sayap, kaki, mata, dan lain. Nah, jangan dikira energinya ini bakal sedikitnya. Kalau diibaratkan kalian, ya, kalian, kalau mau menjadi bintang, apakah cuma hanya duduk diam saja? Tidak. Butuh apa? Berjuang. Ya, berjuang itu belajar. Si mau, ya toh, walaupun ngantuk, tapi kudu si mau bertahan, ya, berjuang bertahan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi yang pintar, ranking 1, ya, bisa memahami pelajaran. Gitu deh. Itu yang kita ambil hikmahnya dari metamorfosis. Untuk kelompok 1 nanti membuat diorama. Diorama, ya. Diorama ini alat bahannya berbulu, jadi disimpan dulu. Kemudian kelompok 2 akan membuat peta konsep. Peta konsep, ya, ini alat bahannya masyarakat. Ya, disimpan dulu, ini disimpan dulu, saya ditemukan nanti. Untuk kelompok 3 membuat pop up book. Kelompok 1, halo. Mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1 nanti membuat seperti ini, diorama metamorfosis atau siklus hewan, ya. Seperti ini, di kelompok ini, ya. Nanti silakan yang disimpan dulu. Kelompok 2 membuat peta konsep, kartonnya dibuka dulu. Buka. Jangan dulu deh. Dulu nanti temannya nggak boleh. Nah, dibuka dulu. Ini aja. Nanti buat peta konsep seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, nanti nama kelompoknya di sini. Susunya kayak gitu, Bu. Ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Nanti membuat pop up book. Ini dicontohkan, ya. Siklus hidup ayam pop up book. Nanti kalau dibuka, nah, seperti ini. Nah, caranya bagaimana dulu buat? Nah, dulu pinjami tablet, ya. Di sini akan melihat tayangan video cara membuatnya. Tapi biar ada tempatnya. Bukan gini nggak apa-apa, Bu. Ya, jangan jauh-jauh dong. Nah, ini gak main berbeda, kan Betul iki. Nata Lorena sama ketua Lorena. Iuran. Yo, pasang. Ini pas ya, Bu. Ini. yang lainnya proyeknya masing-masing kelompok, saatnya untuk presentasi. Ya, presentasinya dengan
miniatur, diorama, poster, sama pop-up ini. Nanti caranya begini, perhatikan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Saya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nanti giliran kelompok 1 dulu, nanti didatangi kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menjelaskan. Kelompok 1 menjelaskan semuanya. Oh, hasilnya ini, jelaskan ini. Nanti setelah selesai geser ke kelompok 2. Ya, dijelaskan oleh kelompok 2. Kalau sudah selesai, geser ke kelompok 3. Nanti dijelaskan oleh kelompok 3. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. Yuk, silakan berkunjung ke kelompok 1. Ini kelompok 1. Teman-teman, ini hasil Kelompok 1. Membuat apa tadi? Diorama, metamorfose. Coba jelaskan metamorfose hewan apa saja ini? Ini hewan apa? Jelaskan ke teman-teman. hewan nyamuk. Oh, berarti metamorfose nyamuk berawal dari apa? Nah, berarti menunjukkan ke temannya begini. Ini teman-teman, telur, tangan begini. Terus telur, terus larva, kepompong, menjadi nyamuk. Oke, berikutnya metamorfose lagi. Kupu-kupu berawal dari apa? Telur. Ya, terus hewan apa lagi? Metamorfosis? Kata. Dari apa? Telur. Berudu. Katak muda. Katak dewasa. Berikutnya masih ada satu lagi. Yuk, perlihatkan ke teman-teman. Daur hidup apa itu? Metamorfosis apa? Kepi, oke, atau kumbang. Dari telur, larva, pupa, kepi. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, coba. Kelompok 1 kita kasih WOW. Kasih WOW. Kasih W. Wow. Oke, sekarang berganti geser ke kelompok 2. Poster kelompok 2 tentang siklus hidup hewan atau metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2. Metamorfosis dibagi menjadi 2. Ayo jangan tertawa, Auna. Metamorfosis apa dan apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sesempurna ciri-cirinya bagaimana? Sempurna bentuk katak nyamuk, tidak sempurna belalang capung coak. Terus ciri-ciri mengalami bentuk sangat jelas beda antara kakak dan dewasa. Ciri-ciri mengalami tahap perkembangan berupa imago. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Untuk berikutnya berarti geser ke kelompok 3. Pop up. Kelompok 3. Kelompok 3 terus hidup ayam. Ini ada telur menetas dan anak ayam dan menjadi ibu ayam. Agak keras gak dengar? Dan kupu-kupu dewasa. Kalau metamorfosis kupu-kupu termasuk sempurna apa tidak? Jelaskan. Oke. Sudah paham belum teman-teman yang lain? Sudah? Bagus tidak? Masih wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing.
tindakan nyata yang akan kamu lakukan di luar kelas setelah mempelajari ini. Misalnya, kalau kamu melihat ular di daun, nah kira-kira kamu apa namanya? Kamu ambil buat mainan atau kamu biarkan karena itu termasuk siklus hidup. Ataukah malah diambil buat mainan. Terus kalau lihat apa namanya capung baru terbang, nah kamu ambil ataukah kamu biarkan? Bagaimana? Coba ditulis sendiri. Satu boleh, dua boleh. Ya. Nah ini tadi kamu cara berbicara dengan teman-teman bukan videonya boleh. Terus tadi belajar metamorfosis yang nyamuk. Ya toh. Nah, kan kalau nyamuk tadi ada di genangan air bertelur, terus jadi jentik-jentik, jadi bertambah banyak nyamuknya toh. Nah, kalau seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apa akan rajin membersihkan bak mandi, ataukah dibiarkan saja bak mandinya? Ya. Loh kan kalau masih ada genangan air bukan banyak lagi nanti. Oke, sudah. Tadi sudah belajar apa tadi? Siklus hidup hewan. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis sendiri dibagi jadi berapa tadi? Dua. Metamorfosis apa? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna adalah tahapan apa? Tahapan yang membedakan apa? Pupa, ya ada tahapan pupa. Kalau metamorfosis tidak sempurna tidak ada pupa. Sudah paham belum? Kira-kira perasaan ini bagaimana? Senang. Sudah paham? Oke. Selanjutnya, guru akan memberikan tugas berkolaborasi dengan orang tua. Ya, nanti tolong kalian nanti sampai guru beri tugas ceritakan kepada orang tuamu atau keluargamu tentang siklus hidup kupu-kupu atau anak atau hewan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Orang tua jelaskan hari ini tadi aku belajar ini dengan bapak dengan ibu guru dengan teman-teman, dek. Kemudian tahapannya apa saja kamu jelaskan. Atau mungkin kamu boleh bercerita kepada orang tuamu. Aku ingin mengamati hewan ini bagaimana ya nanti siklus hidupnya. Boleh satu, boleh dua, boleh yang kamu ketahui kamu ceritakan ke orang tuamu. Bisa dipahami? Oke. Berikut guru akan memberikan soal evaluasi sebelum nanti kita akhiri pembelajaran. Yo, ini ditulis dulu. Ya, ditulis dulu boleh. Namanya dulu namanya. Halo. Hai. Karena sudah selesai, nanti dikumpulkan deh. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah kata, mohon maaf. Bila itu sudah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.